Shalom. Damai di hati. Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati kita untuk beribadah di pagi hari ini. Dan ibadah di saat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta yang kami sapa dengan penuh kasih, Ibu Pendeta Rineke Lagure Maramis MTH. Jemaat saya jemput berdiri dan kita puji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 454, indahnya saat yang teduh. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing di pagi hari ini terdapat di dalam Nehemia 2 ayat 18. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Kita menyanyi bersama di dalam NNBT nomor 28, ya Tuhan tolonglah aku. Dan
disilahkan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, kasih-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Oleh kasih-Mu kami ada di hari ini. Bahkan kami terus menikmati berkat kesehatan, kekuatan, sukacita yang hanya berasal dari Tuhan sendiri. Dan ketika kami ada di saat ini, dalam persekutuan yang beribadah di rumah kami masing-masing, kami datang dengan penuh kerendahan hati, membawa seluruh keberadaan kehidupan kami. Kami sadari ya Tuhan, bahwa sekalipun kami telah menikmati kasih-Mu di dalam hidup kami, namun masih ada pikiran, perkataan, bahkan perbuatan-perbuatan kami yang jauh dari apa yang Engkau kehendaki. Karena itu di saat ini kami bermohon, kasihanilah kami Tuhan, ampunilah kami, baharuilah kehidupan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu, baik ketika kami ada di persekutuan beribadah saat ini, tetapi juga ketika kami akan melanjutkan hari-hari hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Inilah pengakuan kami, inilah kerinduan dan harapan kami. Kami bawa hanya kepada-Mu, ya Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita menyanyikan bersama NKB nomor 13, O Allahku jenguklah diriku. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita sambut dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat nomor 174B, Ku heran Juru Selamatku. Bagiku
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya kita memohon pertolongan Roh Kudus dari Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, di saat ini firman-Mu hendak kami baca dan kami renungkan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kepada kami semua dianugerahkan hikmat yang benar untuk dapat mengerti, memahami, tetapi juga melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian pembacaan Alkitab di dalam kitab Perjanjian Lama 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpan ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukan dan menghancur lulukan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu, dan tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda, Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukan segala patung pahatan, serta menghancur lulukannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Kita mengaminkan pembacaan di pagi hari ini dengan menyanyi bersama di dalam NKB nomor 119, Nyanyikan Lagi Bagiku. Sungguh mulia dan
Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan si zaman yang akan datang. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 38, Telah Kutemukan Dasar Kuat. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara, kita semua bersyukur karena inilah hari yang Tuhan jadikan bagi kita semua. Kita ada di minggu yang ketiga di bulan Mei di tahun 2020 ini. Sekalipun kita masih stay home, orang masih tinggal di rumah kita, bahkan pun ketika kita beribadah, ibadah juga masih dilakukan di rumah kita masing-masing. Namun saudara-saudara, kita sungguh mengaminkan bahwa rancangan Tuhan di dalam hidup kita itu adalah rancangan damai sejahtera. Tidak ada yang mustahil ketika kita ada di dalam dan bersama Tuhan. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita itu terjadi hanya oleh karena izinnya Tuhan. Sehingga dalam iman kita juga akan selalu mengatakan bahwa di dalam tangan Tuhan segala sesuatu akan Ia buat indah pada waktunya. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita di minggu berjalan ini diajak untuk merenungkan apa yang disaksikan dalam 2 Tawarik 34
ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Tentang kisah hidup Yosia yang menjadi raja di usianya yang ke-8 tahun. Yang pasti ketika Yosia menjadi raja di usia 8 tahun ini bukan sebuah kebetulan. Tetapi inilah bagian yang harus dijalani, tetapi juga yang harus dilewati oleh seorang Yosia. Dikatakan dalam bagian bacaan ini, dia adalah anak dari Raja Amon, dan dia adalah cucu dari Manasya. Dan saudara-saudara, dalam catatan sejarah, Yosia bisa dikatakan sebagai seorang anak yang memiliki seorang ayah, tetapi juga seorang kakek yang semasa hidup mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Amon adalah seorang raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena dia menyembah berhala. Bahkan sampai ia mati, ia tidak bertobat. Demikian pun dengan kakek dari Yosia, Manasya. Dia juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi dia sempat berbalik, bertobat kepada Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, tidak demikian dengan Yosia. Dikatakan bahwa dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ia tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Dan karena itu dalam catatan bagian bacaan ini juga dikatakan bahwa ketika genap 8 tahun pemerintahannya sebagai seorang raja di Yehuda, ia terus mencari Tuhan. Ia melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan Allah. Itu berarti usia Yosia pada waktu itu 16 tahun. Kalau zaman ini saudara-saudara, seorang pemuda yang ada di usia 16 tahun, banyak hal yang akan ia lakukan. Dan dia berusaha untuk mencari jati diri sebagai seorang pemuda. Tetapi Yosia, saudara-saudara, ia mencari jati diri bukan di luar Tuhan, tetapi ia mencari jati dirinya sebagai seorang pemuda, tetapi juga sebagai seorang pemimpin suatu bangsa bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, ketika pun dia ada di usia yang ke-20 tahun, Allah memberkati dia. Dia menjadi seorang raja yang bukan saja pribadinya hidup takut akan Tuhan, tetapi dia berupaya untuk juga menjadikan umat Yehuda, umat Yerusalem untuk berbalik lagi kepada Tuhan Allah. Karena itu dikatakan Yosia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Ia menghancurkan semua tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, bahkan bukit-bukit pengorbanan, semuanya diratakan oleh Yosia. Dia mau membawa kehidupan umat Allah yang ada di Yehuda, di Yerusalem, untuk kembali menyembah hanya kepada Allah yang hidup, Allah yang telah berkarya di perjalanan kehidupan dari umat Allah itu sendiri. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yosia bukan tanpa tantangan, bukan juga tanpa pergumulan. Karena sebagai seorang muda di usia 20 tahun, ketika dia harus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tentu dia juga harus membutuhkan kekuatan iman yang luar biasa. Dan karena itu saudara-saudara, Yosia menjadi berani bukan karena keberadaannya, tetapi karena dia memiliki Allah yang hidup. Dia percaya kepada Allah yang akan membentengi dia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah.
Sehingga keberanian yang diperoleh oleh Yosia itu oleh karena imannya yang sungguh kepada Tuhan Allah sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, menjadi perenungan bagi kita semua bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus, Dia selalu melakukan rancangannya yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan beriman kita. Sehingga memang tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Karena itu saudara-saudara jangan pernah ragu untuk terus memberi segenap hidup kita dipakai oleh Tuhan dalam segala rencana yang dari Tuhan Allah sendiri. Sebagaimana juga yang telah Allah berlakukan dalam kehidupan Yosia. Sambil kita terus berkomitmen untuk memiliki sikap iman yang sungguh hanya kepada Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Memang akan ada begitu banyak tantangan, akan ada begitu banyak godaan dan cobaan dalam hidup ini yang bisa saja melemahkan iman kita. Kita mungkin akan diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Namun saudara-saudara, kita percaya kekuatan kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Hubungan yang terus dibangun bersama dengan Tuhan Yesus menjadi kekuatan bagi kita untuk membangun kehidupan pribadi, membangun kehidupan keluarga, membangun kehidupan jemaat dan masyarakat, bahkan bangsa yang selalu percaya hanya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, belajar juga dari bagian firman ini. Ketika kita juga masih menghadapi pergumulan panjang dengan pandemi COVID-19, maka firman ini juga mengajarkan kita untuk tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya bahwa badai corona pasti berlalu. Keyakinan ini saudara-saudara harus diikuti dengan tindakan-tindakan iman yang nyata. Kita bangun kebersamaan berjemaat dan bermasyarakat. Tumbuhkan sikap iman yang mau saling menopang, saling membantu, saling mendoakan. Lakukan hal-hal baru namun yang membangun, yang bisa menjadi berkat. Kurang lebih 3 bulan, hampir 3 bulan terakhir ini, kita ada di rumah kita masing-masing. Tentu ada banyak hal-hal positif yang telah kita lakukan, yang telah kita kerjakan dari rumah kita masing-masing. Maka biarlah semua itu akan membawa kita untuk semakin semangat dalam bersaksi, bersekutu, dan melayani. Tinggallah terus di dalam Tuhan. Jangan abaikan Tuhan dalam perjalanan dan perjuangan kehidupan kita. Tuhan kita luar biasa. Dia mau pakai kita untuk menjadi alat berkat-Nya. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan sambil kita menyanyikan bersama NKB nomor 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Diharapnya
diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam doa dan kita akan mengakhiri doa ini dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, kembali pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, yang telah memberikan kami kesempatan untuk ada dalam persekutuan beribadah di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita iman. Terima kasih Tuhan, dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus kami mendengarkan, bahkan kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami, bahkan yang akan menuntun kami ketika kami akan melanjutkan kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dengan segala berkat yang telah Engkau percayakan dalam kehidupan kami, maka lewat ibadah ini kami juga telah memberi persembahan. Diberkati, dikuduskan, biar semua akan terpakai dengan baik dalam pelayanan, persekutuan dan kesaksian gereja-Mu. Sambil ya Tuhan ajarkanlah kami untuk tetap mempersembahkan yang terbaik, karena Engkau Tuhan yang telah lebih dulu memberikan segala yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, persembahan yang telah diberikan juga dalam bentuk sampul-sampul ucapan syukur, sampul-sampul persepuluhan, bahkan sampul-sampul tekad membangun. Kiranya itu juga diberkati, dikuduskan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di persekutuan ini berdoa kami untuk saudara-saudara kami yang ada di Jemaat Gemim Karisma Buha, yang saat ini bergumul oleh karena sakit, tapi juga mereka yang ada di masa lanjut usia dengan kelemahan-kelemahan fisik yang dialami, bahkan mereka yang sudah ada dalam masa pemulihan. Di antaranya Bapak Christopher Mamuko, Ibu Syama Sieni Kermita Mantiri, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Bapak Ramnus Yakobs, Ibu Silvani Rawung, Adelai Runtu, Bapak Stanley Kindangen, Bapak Daud Iring, Ibu Adelheid Bentian, Ibu Stin Sumampo, Ibu Elizabeth Cia, Ibu Neti Rorano, Ibu Wis Monugan, Ibu Angel Rumengan Hasani, Ibu Pangkerego Budiman, Ibu Awon Timporok, Bapak Ian Runturambi, dan Saudara Ando Makalau. Kami percaya Tuhan, mereka semua ada dalam pandangan mata-Mu, dan kami juga tetap percaya bahwa Engkau yang akan memulihkan keadaan mereka. Bahkan ketika mereka datang kepadamu Tuhan, memohon pertolongan daripada-Mu, maka dalam rencana-Mu Tuhan, Engkau yang akan membawa mereka menikmati lagi kesehatan, kekuatan, pemulihan yang sungguh sempurna. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga bawa di dalam doa untuk keluarga Ibu Endang Komarianti. Ketika mereka Tuhan izinkan ada dalam pergumulan duka cita, oleh karena mama, oma yang terkasih dipanggil Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan mereka kekuatan, kemampuan untuk menghadapi pergumulan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berdoa kami untuk setiap anggota jemaat yang juga boleh mengucap syukur oleh karena berkat ketambahan usia, baik di ulang tahun kelahiran tetapi juga di ulang tahun pernikahan. Di antaranya Ibu Menciana Daluwu, Bapak Melki Katilahe, Given Lee Tindangen, Harry Boyke Kumaat, keluarga Adrian Panden Solang,
Ibu Sylvia Ivone Kumaat, Ibu Meiti Elvira Isya Kumanit, Mona Lisa Mohede, Roni Aajin, Aldo Tamapeku, Meding Makalau, Mega Larasati Palandi, Hiskia Mario Pangkerego, Stefani Toy, dan keluarga Dohali Derek, juga keluarga Tumiwa Ngalo. Diberkati mereka semua Bapa, di tengah-tengah sukacita dan syukur oleh karena berkat ketambahan usia. Segala harapan dan kerinduan mereka pribadi dan keluarga mereka kami taruh di dalam tangan-Mu. Demikian diberkati keluarga Sendou Lombok yang boleh bersyukur oleh karena kasih anugerah dan berkat Tuhan di tanggal 10 Mei 2020. Mereka diberikan anugerah lewat kelahiran anak mereka yang pertama, seorang anak laki-laki yang telah diberi nama Excel Nathanael Cornelius Sendou. Biarlah apa yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga ini menjadi sukacita, menjadi berkat bagi keluarga, dan mereka pun tetap bersyukur hanya kepada Tuhan sendiri. Proses pemulihan dari ibu kekasih pasca menjalani persalinan Tuhan berkati, bahkan anak kekasih dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa kami untuk Gereja Masih Injili di Minahasa, secara khusus yang ada di Jemaat Gemim Karisma Buka. Diberkati kami semua di tengah-tengah pelayanan bersama sebagai pelayan khusus, sebagai komisi-komisi kerja BIPRA, bahkan kami sebagai pastor, sebagai pegawai gereja dalam tanggung jawab iman yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Biarlah kasih karunia Tuhan menolong kami, menguatkan kami, menuntun kami, sehingga bergandengan tangan kami melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan lewat panggilan kami untuk melakukan kerja pelayanan bersama di jemaat Tuhan di sini. Demikian juga diberkati BPPJ, penasihat majelis jemaat, pengurus fungsional lansia, bahkan Panji Yosua, UPK BIPRA tim doa yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 17. Kami terlalu yakin Tuhan, Engkau yang memanggil kami semua, Engkaulah juga yang akan terus meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kami di dalam iman, harap dan kasih hanya kepada Tuhan Yesus sendiri. Berdoa kami untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan dianugerahkan kepada pemerintah bangsa dan negara kami, sehingga mereka pun dapat melakukan apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan sebagaimana yang Tuhan percayakan. Terlebih ya Bapa, ketika kami masih ada dalam pergumulan bersama dengan pandemi COVID-19, segala sesuatu telah diupayakan oleh pemerintah bersama dengan seluruh masyarakat, tetapi juga bersama dengan TNI, Polri, bahkan para medis, dokter, perawat. Kami yakin dan percaya Tuhan, semua tidak akan pernah menjadi sia-sia. Dalam tuntunan tangan kasih dan kuasa-Mu, Engkau berkenan memberkati semuanya. Sambil kiranya Bapa, karuniakan kami semua, baik pemerintah, masyarakat yang ada di bangsa dan negara kami yang tercinta ini, kesabaran untuk tetap menantikan pertolongan Tuhan yang kami percaya akan selalu datang tepat pada waktu yang Tuhan tentukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ini ketika kami boleh beribadah, Engkau jugalah yang telah memberkati tim multimedia Jemaat Gemim Karisma Buka bersama dengan prokantor, kantoria, pemain keyboard, pendamping kadim. Biar kami semua Tuhan yang telah ada dalam kebersamaan di tengah-tengah pelayanan ini,
Tuhan berkati pribadi dan keluarga kami masing-masing. Bahkan Tuhan tetap menjadikan kami sebagai alat kesaksian-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan setiap saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam perawatan di rumah sakit, khususnya mereka yang terinfeksi dengan virus corona. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memulihkan keadaan mereka. Diberkati keluarga mereka masing-masing, dikuatkan, diteguhkan di dalam iman. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami datang, membawa segala kerinduan dan harapan kami. Namun biar bukan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu lah yang akan nyata di dalam kehidupan kami. Karena kami berdoa hanya di dalam satu nama, nama Yesus Kristus, yang berkuasa untuk selama-lamanya dan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, diundang kita sekalian berdiri. Mari kita menyanyikan NNBT nomor 31, Dalam Dunia Penuh Gemelut. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian ibadah kita di hari Minggu yang penuh sukacita ini, dan mari kita saling berjabatan tangan dengan suami, istri, orang tua, anak cucu kita.
dan Tuhan memberkati kita sekalian.